Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku tutor, perkenalkan nama saya adalah Fitriani dari Prodi S1 Akuntansi UPBJJ Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan gagasan atau topik tentang COVID-19. Dan yang akan saya paparkan di sini adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Pengertian virus COVID-19. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan pada banyak kasus. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Namun virus ini juga menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Pada akhir Desember 2019, virus ini menular dengan sangat cepat, menyebar hampir ke semua negara termasuk Indonesia dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara membuat kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona semakin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekankan penyebaran virus ini. Adanya dampak COVID-19 ini berdampak luas kepada krisis kesehatan manusia, ekonomi global sepanjang tahun 2020, tahun lalu hingga sekarang. Dan sisi ekonomi dampak dari COVID-19 terlihat dari pengguna lalu pertumbuhan ekonomi global. COVID-19 tidak hanya berdampak negatif pada penurunan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, melainkan perekonomian di negara maju. Sebagian negara maju bahkan terperangkap resesi ekonomi yang cukup dalam, sedangkan dari sisi investasi, dampak COVID-19 terlihat dari minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia yang menurunkan sepanjang tahun lalu. Kondisi ini sejalan dengan pelemahan ekonomi global yang berdampak pandemi COVID-19. Upaya untuk menekankan COVID-19 adalah dengan melakukan kebijakan makroekonomi dan berbagai langkah bidang kesehatan agar resiko terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan secara keseluruhan serta pemulihan ekonomi secara bertahap dapat berkurang. Keberhasilan langkah penanganan COVID-19 menjadi faktor penentu yang sangat mempengaruhi resiko dampaknya perekonomian dan sektor keuangan, sehingga kondisi kerjasama dan seluruh komponen bangsa menjadi faktor penting keberhasilan penanganan krisis kesehatan ini. Langkah lain yang dilakukan pemerintah adalah menghimbau warga masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan agar COVID-19 segera berakhir dan perekonomian serta stabilitas keuangan kembali seperti semula. Demikian presentasi saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.